Selamat siang, Siang, Bang Mirza. ya siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Semangat. Semangat selalu. Senang banget nih Bang, ini Kristi berkesempatan untuk bisa hadir di Iya, sini, mengunjungi Abang di kantor Abang. Terima kasih Bang iya. Mirza. Iya, terima kasih sudah hadir, sudah datang ke Iya, sini. oke. Bang Mirza, Abang ini hebat, masih muda. Tapi Abang sudah dipercaya untuk memimpin sebuah partai politik yang sangat besar, Partai Gerindra. Gimana sih Bang rasanya memimpin partai politik, Bang? Ya, ya gimana ya gitu. Kita kalau di DPP, di Partai Gerindra itu ya semuanya berdasarkan kan penugasan. Artinya kemarin saya kebetulan diamanahkan untuk memimpin DPD Partai Gerindra. Tapi pada dasarnya sih kepemimpinan ini adalah kepemimpinan bersama-sama ya. Artinya memang Partai Gerindra partai yang besar, tapi juga punya kader-kader yang hebat, punya kader-kader yang kuat, kader-kader yang loyal. Artinya memimpin Partai Gerindra gak sesusah yang dibayangkan karena kita punya teamwork yang hebat. Punya tim yang sangat kuat dan hebat, Ya, kompak semuanya. ya. Nah, tapi rasanya seperti apa ketika Abang dijadikan ketua nih? Seperti apa rasanya? Ya, saya ngelihat ya ini adalah amanah ya. Setiap jabatan itu kan amanah dan setiap amanah juga ada banyak tanggung jawab. Agak gimana ya karena bagaimanapun juga Partai Gerindra di ketua sebelum saya Kiai Gunadi sudah berhasil membawa Partai Gerindra ini dari nol menjadi partai kedua terbesar di Provinsi Lampung ya. Hampir di semua tingkatan ya kursinya bagus-bagus artinya banyak gitu banyak pimpinan-pimpinan juga di kabupaten kota ini akhirnya ya membuat saya ya, apa saya bisa gitu Ya, seperti beliau gitu termotivasi. ya jadi semangat ya termotivasi lah. Baik, lalu nih Bang, kita mengenal sedikit dulu nih tentang Abang. Abang kan dulunya ini sebenarnya pengusaha, Iya, ya kan ya, backgroundnya pengusaha. iya, Tapi saat ini terjun ke dunia politik. Apa iya. yang memotivasi Abang untuk, oke deh saya terjun ke dunia politik nih? Gitu. Saya lulus kuliah 2005 masuk ke Lampung eh, usaha terus itu bantu orang tua jadi pengusaha juga gitu terus saya banyak melihat banyak hal-hal yang harus diperlukan dibenarkan lah ya ketika saat itu ya apalagi waktu itu saya di dunia usaha pengusaha muda ya di mana pengusaha muda saat itu tidak banyak kesempatan yang bisa dilakukan ya di Lampung ini apabila kita memulai dunia usaha saat itu artinya iklim usaha juga ini kan terpengaruh karena politik gitu itu pertama yang kedua juga masuk politik ini, masuk ke Partai Gerindra ini, salah satunya memang kami, sekeluarga saya, orang tua saya, ya kita adalah pendukung setianya Pak Prabowo. Kebetulan 2018 ada jihad konstitusi ya waktu itu ya. Saya kan dekat dengan agama, ya Insya Allah bergabung dengan Partai Gerindra untuk bantu Pak Prabowo itu aja masuk politik untuk bergabung di Gerindra ini untuk membantu Pak Prabowo pada awalnya itu. Tapi saat ini, Bang, kita masuk nih ke dunia perpolitikan gitu ya. Saat ini memang Abang setuju nggak nih? Kalau misalkan teknologi dan komunikasi saat ini kian pesat, itu mendorong kerja-kerja politik dan itu sebagai peluang sebenarnya positif untuk partai-partai politik sendiri. Abang setuju nggak dengan pandangan ini? Saya sangat setuju ya, malah teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia ya, arti kehidupan manusia bukan hanya masalah pekerjaan saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita sekarang sudah dimasuki oleh teknologi dan memang dipakai untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan segala segala hajat ya untuk ya artinya termasuk dalam politik sendiri kita melihat dengan masuknya teknologi ke politik ini artinya banyak cara-cara baru ya celah-celah baru dan gaya-gaya baru dalam berpolitik dengan teknologi gitu. Anda terbantu Bang dengan adanya terbantu sekali gitu, terbantu sendiri. Contohnya begini, kami ketika COVID kemarin Partai Gerindra sebelum COVID Partai Gerindra ini memang diinstruksikan
agar seluruh kadernya selalu dekat dengan masyarakat, membuat pertemuan, bantu masyarakat, kalau ada musibah datang, ya, datang. Nah, ini yang dilakukan bertahun-tahun sebelum COVID gitu. Setelah COVID kan bubar semua, nggak bisa ketemu orang aja, nggak bisa bantu orang juga, nggak bisa ya, karena kita melihat di situ susah gitu. Nah, akhirnya dengan teknologi inilah ya, dengan Instagram kami banyak di DM ya, di DM orang dengan instrumen Messenger, dengan terus itu yang kedua juga dengan media sosial gitu. Nah, ini kita melihat pertama media sosial ini untuk menginformasikan kepada masyarakat apa saja kerja-kerja Partai Gerindra. Yang kedua, media sosial ini juga kita jadikan alat untuk menyerap aspirasi gitu. Jadi selama COVID kami bekerja Partai Gerindra itu lebih banyak dengan media sosial. Gitu. Memanfaatkan media sosial memanfaatkan gitu ya, Bang media Mirza, sosial. ya? Jadi kalau ditanya DPR dewannya Partai Gerindra ini konstituennya bukan hanya di dapilnya saja, tapi di followersnya juga itu ada konstituennya kan gitu. Jadi semuanya harus dibantu, bukan hanya yang di Bandar Lampung, di Lampung seluruh Indonesia gitu. Bang Mirza, Abang ini juga kan tadi Anda setuju bahwa teknologi digitalisasi ini memudahkan. Lalu pemanfaatan seperti apa Bang yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra sendiri untuk digitalisasi ini? Kita pertama menggunakan media-media, termasuk media online maupun media-media sosial gitu. Itu jadi kanal kita untuk berbicara kepada masyarakat gitu. Kita wajibkan seluruh anggota DPRD Gerindra itu aktif di media sosial, di media sosial. Jadi aktif menginformasikan apa saja kegiatan mereka di media, diberitahukan oleh media sosial, dan aktif juga berbicara dengan konstituen atau menyapa konstituen lewat media sosial. Itu untuk penggunaan terhadap konstituennya. Kami juga buat aplikasi-aplikasian untuk bagaimana masyarakat itu lebih gampang menjadi anggota Partai Gerindra. Kita buat aplikasi Sigap namanya. Sigap. Ya, Sigap. Kepanjangan dari sistem keanggotaan partai. Iya. Boleh Abang jelaskan Bang lebih jelas tentang Sigap ini? Ini cukup menarik. Karena ini mungkin bisa menggait kader-kader muda. Ya. Betul tidak Bang? Ya, kan begini. Kalau konvensional itu orang mau daftar partai itu cari kantornya partai dulu, daftar, catat registrasi, catat nanti KTA-nya dicetak di Jakarta atau di Lampung, udah jadi baru diambil. Sedangkan nggak banyak yang mau repot-repot seperti itu. Orang mau masuk partai aja bagi kami sudah senang. Ya. Pernah gini, senang dengan Partai Gerindra saja kami sudah makasih ya gitu. Apalagi sampai mau bergabung jadi keanggotaan kami gitu. Jadi kita memudahkan semua masyarakat itu, orang-orang, karena kan banyak yang DM, banyak yang message gimana caranya jadi anggota gitu. Jadi ya kita buat itu saja aplikasinya. Ya. Lalu saya juga melihat Abang ini juga aktif di media sosial. Ya. Apakah itu juga sebagai personal branding Anda, Bang Mirza? Emang sebelum politik emang aktif ya. Gitu. Emang sudah aktif? Emang sudah aktif. Ya. Kalau orang pakai media sosial kadang-kadang buat nyari hobi, buat hobi, buat belanja, buat lihat-lihat pengetahuan tentang apa yang dia sukain, kan lewat media sosial. Saya pakai media sosial tuh untuk itu. Jadi kan saya lihat nih ya Bang ya, saya lihat di beberapa media sosial, Partai Gerindra ini juga aktif di media sosial gitu ya. Kayak Twitter, Instagram, bahkan yang lucunya saya lihat di Partai Gerindra Nasional. Ini mereka lelucon-leluconan aja gitu. Admin itu lelucon-leluconan aja. Apakah nanti di Partai Gerindra Lampung juga akan seperti itu? Ya, kita begitu gitu. Kita pengen gini. Kan kita mengubah mengubah citra partai ya. Partai ini kan alat politik ya. Yang namanya politik juga nggak bisa serius-serius. Jadi jangan dikira politik ini adalah sesuatu yang memang serius yang hasil keputusannya. Tapi kita nggak ingin masyarakat tuh melihat politik itu sesuatu yang sangat kaku gitu ya? Dan menyeramkan gitu. Luas lah ya, segala kebutuhan masyarakat. Gimana kalau masyarakat ini kan ada yang
bisa serius, ada yang nggak serius juga ya. Kita ingin semua masyarakat tuh merasa nyaman dengan partai kita. Ya, ya, gitu. Oke, jadi apakah nih dengan ada perubahan-perubahan ini, Bang, Ya. sudah banyak belum sih kader-kader muda yang masuk ke Gerindra sendiri? Alhamdulillah, terutama kita melihat gini, anak-anak muda ya, itu sudah ya bergabung banyak, sudah yang suka juga udah banyak. Mudah-mudahan memilih dan membantu Pak Prabowo ke depan juga anak-anak muda. Gitu. Nah, menurut Anda Bang, sebenarnya apa sih Bang? Terkadang ketika kita udah ngomongin politik gitu, banyak anak muda yang kayak, aduh berat banget sih ngomongin politik gitu. Sebenarnya menurut Abang nih, apa sih yang penyampaian yang salah, yang dulu-dulu gitu Bang? Sehingga anak muda ini menyangka kok, udah lah nggak usah ikutan politik lah gitu. Begini, politik itu paradigmanya dari zaman dahulu milih presiden, milih gubernur, milih bupati, milih anggota legislatif. Itu adalah politik. Padahal kita itu selalu menjelaskan terhadap anak muda, politik itu adalah begini, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini terjadi karena adanya keputusan politik, ya. Harga bawang naik, harga sekolah naik, harga buku naik, harga angkot naik, ya, dan ini semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak muda, gitu. Jadi segala keputusan politik itu memang mempengaruhi kehidupannya mereka saat ini dan yang akan datang. Dan semua keputusan politik ya, orang-orang yang berhubungan dengan politik saat ini akan menentukan masa depannya anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Kita selalu menyadarkan pentingnya mereka melek politik, pentingnya mereka tidak antipati dengan politik dan bergabung dengan partai politik. Gitu. Karena bisa menjadi tombak untuk keputusan itu gitu. Iya, ya? betul gitu. Kalau kita kenapa anak muda banyak bilang politik bullshit, politik busuk, ya gitu ya. Ya saya bilang ya karena anak-anak muda yang baik-baik nggak pernah mau masuk, gitu ya. Akhirnya jadi begitu kan, gitu. Jadi kalau memang mau merubah satu keadaan ya teman-teman anak-anak muda harus banyak-banyak masuk ke partai politik. Nah, ketika Anda nih, kader-kader muda dari Gerindra Lampung sendiri masuk nih, gimana? Pandangan mereka seperti apa tentang partai politik sejauh Abang memandang? Ya, gini, kita ingin politik ini nggak serius. Kita ingin politik ini nggak kaku ya. Kita politik ini ya selain untuk memutuskan keputusan hidup yang ada di sekitar kita, ya kita ajak mereka itu riang gembira. Gitu. Emang sekarang kita berpartai ini, saya selalu ajak teman-teman ini, mau yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, kita berpolitik ini kita dengan happy-happy, dengan riang gembira aja, dengan senang-senang, dengan ketawa-ketawa, gitu aja. Jadi nggak usah kaku-kaku banget usah kaku-kaku, gitu. Jadi mereka juga sebenarnya kalau Abang lihat, apakah mereka juga nyaman masuk ke Gerindra sendiri? Begini, rata-rata yang bawa masuk ini dia bawa temannya lagi ya, gitu kan? Gitu, bawa temannya lagi, dia bawa temannya lagi aja bergabung. Dan kita juga nggak mau ada border, nggak ada sekat, ini bukan rumah kami gitu. Ini kita rumah sama-sama gitu. Dirangkul. Baik. Lalu nih Bang, ini juga menjadi isu isu nasional juga, di mana adanya pengurangan jumlah kursi legislatif. Iya. Pandangan Abang seperti apa? Ya begini, tugasnya legislatif itu adalah menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikan dan memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan aja. Jadi kalau 80 sekarang ini 85, berarti dengan 85 saja banyak aspirasi masyarakat yang tidak terserap. Ya kenapa? Karena rentang waktu, rentang jarak, rentang macam-macam. Apalagi kalau cuma 75, kira-kira ya kita khawatirkan ya itu, artinya dapil semakin besar, kursi semakin sedikit, banyak harapan-harapan masyarakat yang masih harus diperjuangkan itu jadi berkurang gitu. Gitu. Itu yang menjadi sebenarnya terjadi pro dan kontra juga gitu ya. Ada kita pengennya ya 200 lah anggota DPR ini biar kan banyak. Biar bisa terserap semua. Gitu. Ya Bang juga kan sebenarnya anggota DPRD juga nih. Iya gitu benar. Ya. Dan merasakan sekali saat ketika kursi ini dikurangkan gitu ya Bang. Iya, rasa sekali ya, artinya ya tadinya kami 11 ya, kami dibagi-bagi dapil-dapil ya, jadi penugasan orang karena satu anggota DPRD ini merepresentasikan saya dari Gerindra di Bandar Lampung.
Ya, tugas tanggung jawab saya paling utama adalah merepresentasikan 600.000 masyarakat Bandar Lampung. Ya sendiri, Bu. Iya lah. Ya, ada yang kelaparan, ada yang apa, ya semuanya ke satu orang ini. Kalau 2 atau 3 kan lebih enak bagi tugasnya, begitu. Apakah sudah ada nih ya konsolidasi lintas parpol yang sudah Anda lakukan, Bang, sebagai ketua Partai Gerindra Lampung sendiri? Sudah beberapa minggu, 1-2 minggu yang lalu kita antar parpol udah ngobrol-ngobrol, sudah sepakat, sudah buat pernyataan untuk menolak pengunduran kursi itu, dan sudah disampaikan ke gubernur dan ke KPU RI gitu. Gimana Bang tanggapannya? Sudah ada tanggapan belum? Kan itu jadi pertimbangannya KPU atau KPU RI untuk memutuskan tanggal 9 nanti ya, sama-sama berdoa aja. Semoga kursinya tetap gitu. Sampai di 85 kursi. 85 ya. Oke, kita beralih sedikit, Bang. Ya. Ngomongin politik terus ya kan? Ini kita beralih sedikit, Bang. Ya. Oke, Abang kan juga sebenarnya tadi sudah Kristi sentil juga di awal ya. Abang dulunya juga pengusaha gitu ya, masuk ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan Abang juga cukup konsen mengembangkan startup digital gitu ya. Menurut Abang, gimana sih perkembangan startup di Provinsi Lampung? Apakah sudah oke atau sudah seperti ini mah udah gambaran saya dari dulu nih emang seperti ini gitu. Saya di Lampung sebenarnya sangat luar biasa ya. Banyak anak-anak muda di sini ya punya semangat motivasi untuk ngebangun startup gitu, untuk membangun startup. Saya sering keliling-keliling lihat-lihat bisnis-bisnis yang mereka mau buat. Ya, cuman memang belum ada satu yang muncul secara besar aja. Tapi saya yakin kalau ini dipertahankan ya, suasana ini ekosistemnya kan ekosistemnya mulai dibentuk, sudah mulai membesar. Ini dalam beberapa tahun ke depan akan ada startup yang kuat dari Lampung. Gitu. Tapi Abang melihat perkembangannya cukup oke ya? Cukup oke. Lampung sangat-sangat oke anak mudanya. Apakah Bang Mirza sendiri juga sempat nih terjun gitu ya untuk kayak ya setidaknya memberi edukasi atau pembinaan untuk si pengusaha-pengusaha Iya, ada muda beberapa. Saya sama adik saya kan, adik saya memang dia expertise-nya di startup gitu. Lalu ketika Abang memberikan edukasi gitu, tanggapan mereka seperti apa? Ya. Abang ini kan sebenarnya juga pengusaha. Bagaimana? Juga nih. Iya, mereka senang kan, karena startup ini rata-rata terutama Lampung ya, artinya minim pengalaman gitu, ya mendapatkan masukan, bimbingan dari orang yang sudah pernah duluan terjun ya, gitu. Terjun, jatuh juga gitu. Ya mereka senang. Iya, baik. Oke, kita beralih lagi sebagai aktor politik. Abang terbilang juga masih muda. Cara seperti apa yang Abang lakukan gitu agar generasi muda ini gitu ya, ini kan tahun-tahun politik, agar generasi muda ini lebih punya interest apalagi ke Partai Gerindra sendiri? Ya, banyak-banyak didengerin ya gitu. Jadi kan kenapa generasi muda banyak apatis dari kemarin ya. Mereka bicara tapi mereka nggak didengar, yang pertama. Yang kedua juga karena saluran-saluran anak-anak muda ke partai politik kalau dengan cara-cara konvensional itu kan sangat terbatas ya. Anak-anak muda demo dulu atau apa dulu ya. Karena sekarang ya tinggal partai politik mau nggak mendengarkan aspirasi anak-anak muda gitu. Makanya saya buka seluruh saluran ya, baik dari media sosial, media dan lain-lain itu kita buka. Kita ingin banyak mendengar masukan dari mereka dan luar biasa memang gitu. Jadi mereka karena anak-anak muda hidupnya banyak di media sosial ya, itu yang kita buka gitu. Dan komunikasi dengan mereka lewat media sosial, apa masukan-masukan dari mereka meskipun cuma nge-tag atau meskipun DM ya kita jalanin gitu kita jalanin. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, wah ternyata meski lewat DM bisa berubah keputusan politik. Meskipun lewat cuma di tag ya kan bisa membuat satu keputusan partai itu melangkah ke arah yang mereka mau. Nah, ketika mereka sudah percaya dengan partai politik itu bahwa mereka mendengarkan anak-anak muda, maka anak-anak muda ini akan merasa menjadi bagian dari partai itu. Bahwa partai ini adalah saluran kami ke segala sesuatu yang kami butuhkan untuk sekarang dan masa depan. Itu yang kita ingin
lakukan Partai Gerindra lakukan sekarang. Mungkin ini abang juga bisa, ini kan yang nonton juga berbagai macam, ada yang muda, dewasa, segala macam ya bang ya. Mungkin ini bisa menjadi motivasi juga abang. Mungkin abang punya nggak sih pengalaman yang menyenangkan di partai politik yang paling tidak bisa dilupakan dari selama abang terjun ke dunia perpolitikan ini? Pengalaman yang Menyenangkan dan tidak bisa terlupakan. apa ya? Saking banyaknya ini Paling kayaknya. banyak. Mungkin. Oh ya, Ya mungkin yang ya begini. membekas. Bagi saya ya, ya banyak hal-hal baru dan begini. Di partai politik ini melihat serah badan ya kalau kata orang Lampung apa ya. Kita niat belajar, niat berbuat, niat mengabdi. Artinya ketika itu ya, ketika bicara dengan orang, saya merasa saya yang bodoh, saya yang belum pengalaman, saya belum tahu apa-apa. Jadi semua itu saya senangnya itu di partai politik ini saya banyak belajar gitu, banyak tahu, banyak mendengarkan gitu, dan banyak menambah wawasan-wawasan lah yang selama ini kita nggak banyak dapatkan di dunia usaha dan di dunia masyarakat yang lain. Padahal Gitu. abang terjun udah cukup lama, tapi abang terus belajar terus, Iya, tempat terus di sini iya, abang ya. gitu. Apalagi kan dengan teman-teman di pusat ya, Pak Zani dan lain-lain tuh ya, wawasan mereka kan lebih luasnya, saya banyak belajar lah. Gitu. Lalu kita kan, nih tadi kan Christy sudah menyetel bahwa kita sudah masuk ke tahun politik sebenarnya menuju 2024 ya bang ya. Mungkin strategi atau pendekatan apa yang abang lakukan agar publik Lampung nih khususnya kaum muda bisa lebih melihat ke Partai Gerindra? Ya itu aja. Kalau secara ini kita kan melakukan kerja-kerja gini. Kita lebih banyak menginformasikan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, kepada masyarakat ya semuanya, bahwa Gerindra adalah kader-kader Gerindra, anggota-anggota Gerindra adalah orang-orang yang bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya, itu yang kita pengen mereka tahu. Dan kedua juga, kita juga lebih banyak membuka diri, lebih banyak menyerap aspirasi dan melakukan apapun keinginan masyarakat bagi Partai Gerindra. Terima kasih Bang Mirza sudah bergabung bersama saya di Ya. Dialog Spesial.